Ya, selamat siang Pasis dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan membawa materi yaitu Bandung Lautan Api yang beranggota saya sendiri Devan, ada Ludwig, ada Vidi, ada Glenn, dan juga ada Dea. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya pembakaran kota Bandung oleh pejuang Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Peristiwa ini juga dilatar belakangi dengan kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika setelah Jepang menyerah dengan tujuan menguasai Bandung dan melucuti senjata tentara Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigade McDonald pada 12 Oktober 1945. Beliau kemudian mengeluarkan ultimatum yang meminta seluruh senjata milik penduduk, kecuali milik TKR, diserahkan kepada sekutu. Serta kondisi diperparah dengan bebasnya orang Belanda dari kem tahanan yang mengacaukan keamanan. Akhirnya, pada 24 November 1945 malam, TKR dan pejuang lainnya menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger. Dan 3 hari berselang, McDonald menyampaikan ultimatumnya kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 pukul 12 siang. Untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api, yang pertama ada Sultan Syahrir, yang kedua ada Abdul Haris Nasution, yang ketiga ada Ismail Marzuki, yang keempat ada Mayor Rukana, yang kelima ada Muhammad Toha, dan yang terakhir ada Atjo Bastaman. Berikut adalah akibat-akibat dari Perang Bandung Lautan Api. Yang pertama, sekutu kehilangan gudang senjatanya. Para pejuang membakar berbagai fasilitas penting termasuk gudang senjata agar tidak bisa digunakan oleh sekutu. Yang kedua, banyak tentara sekutu yang meninggal dan pihak Belanda gagal menguasai wilayah Bandung sepenuhnya. Perlawanan rakyat Indonesia sangat kuat, menyebabkan banyak sekali korban di pihak sekutu dan menggagalkan rencana penguasaan penuh atas Bandung. Yang ketiga adalah Bandung seolah menjadi lautan api akibat pembumi hangusan oleh penduduk Bandung. Penduduk dan pejuang Indonesia sengaja membakar kota sebagai bentuk taktik perang dan perlawanan. Inilah awal mula dari istilah Bandung Lautan Api. Penduduk Bandung kehilangan seluruh harta benda. Dampak negatif dari aksi pembakaran adalah rakyat. Rakyat harus rela meninggalkan rumah dan harta-harta benda penting mereka. Yang kelima adalah pihak sekutu kehilangan tokoh Brigadir McDonald. Brigadir McDonald adalah salah satu tokoh militer sekutu yang tewas dalam peristiwa ini. Yang keenam, pihak Indonesia kehilangan tokoh penting Muhammad Toha dan Ramdan. Muhammad Toha dan Ramdan adalah pahlawan muda dari Indonesia yang gugur dalam aksi heroik meledakkan gudang mesiu milik musuh. Tujuan dari peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi tujuannya ialah kota tidak ingin jatuh ke tangan tentara sekutu dan Nica. Kedua, mencegah musuh menggunakan Bandung sebagai basis militer. Dan yang ketiga, melambangkan semangat perjuangan dan pengorbanan rakyat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai makna dan simbolis pada peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan demi kemerdekaan. Yang kedua, muncul istilah Bandung Lautan Api sebagai gambaran heroik. Yang terakhir, lagu dan puisi perjuangan terinspirasi dari peristiwa ini. Contoh karyanya yaitu lagu yang berjudul Bandung Lautan Api. Selanjutnya, kesimpulan. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah bentuk nyata perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda melalui Nica dan sekutu. Pada 24 Maret 1946, rakyat dan pejuang Bandung secara sukarela membakar kota mereka sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh sebagai tanda strategi bumi hangus. Tindakan heroik ini menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi, keberanian, dan tekad kuat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Bandung Lautan Api tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga membakar semangat rakyat di daerah lain untuk terus berjuang demi Indonesia merdeka sepenuhnya. Untuk tanggapannya melalui peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah sebuah peristiwa
yang dimana sebagai bukti bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak diberikan tetapi diperjuangkan dengan darah, air mata, serta pengorbanan yang besar. Dan ini juga salah satu peristiwa yang patut dikenang dan dihargai, serta menjadi pengingat bahwa kemerdekaan itu harus terus dijaga dan diisi dengan hal-hal positif tentunya demi kemajuan bangsa. Menurut pendapat saya sih, dari kronologi Bandung Lautan Api ini cukup parah sih kondisi waktu itu sih. Karena dengan posisi sekutu yang ingin menguasai kota Bandung, dan akhirnya para rakyat memilih untuk membumi hanguskan kota tersebut daripada harus jatuh kembali ke tangan sekutu gitu. Sekian. Menurut saya dari peristiwa Bandung Lautan Api ini mereka menunjukkan rasa semangat rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela membakar kota mereka sendiri agar tidak dikuasai oleh sekutu dan Nica demi mempertahankan harga diri dan kedaulatan bangsa. Ini adalah simbol keberanian luar biasa dari rakyat yang lebih memilih kehilangan harta dan rumah daripada kehilangan kemerdekaan. Pendapat saya mengenai peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa tersebut menunjukkan perjuangan serta pengorbanan kepada rakyat yang rela membakar kotanya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pendapat saya tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini mencerminkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Rakyat Bandung lebih memilih kehilangan rumah mereka dan harta benda mereka daripada harus hidup kembali di bawah penjajahan. Ini adalah bentuk nyata dari semangat nasionalisme yang tinggi dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Thank you for your attention.